Bapak dan Ibu guru yang cerdas, setelah kita mempelajari langkah yang pertama, yaitu bagaimana Anda mampu menjadi pribadi yang menarik dan menyenangkan, sehingga Anda diizinkan untuk menjadi bagian dari sejarah putra-putri terbaik Anda, menjadi sejarah anak didik Anda, maka saatnya saya berbagi langkah yang kedua dari mengajar gaya motivator. Langkah yang kedua ini adalah langkah yang hebat. Langkah ini adalah langkah di mana Anda mampu menjadi bagian dari pemain dan bukan sekedar penonton. Langkah yang kedua ini adalah temukan titik lebihnya dan motivasilah mereka melalui titik lebih yang mereka punya. Temukan nilai unggulnya dan mulailah masuk melalui nilai unggul yang bersangkutan. Temukan nilai tambah murid Anda dan masuklah melalui nilai tambah mereka. Einstein pernah berkata, kalau kita memaksa seekor burung untuk berenang, ikan untuk terbang, monyet untuk melata, maka kita akan melihat kebodohan-kebodohan dari hewan tersebut. Sama halnya, seorang guru yang hebat adalah seorang guru yang memberikan kesempatan-kesempatan muridnya untuk unggul melalui nilai unggul yang mereka miliki. Maka keunggulan-keunggulan yang lain akan mengikutinya. Kenapa langkah yang kedua ini penting? Karena terkadang seorang siswa akan merasa minder, rendah diri, tidak percaya diri dikarenakan dia diberikan momentum yang bukan nilai lebihnya. Dia diberikan momentum nilai kurangnya. Ada murid Anda yang punya kemampuan bahasa yang bagus, namun lemah di matematika. Ada murid Anda yang hebat di organisasi dan hubungan interpersonal, sehingga dia suka aktivitas organisasi dalam kepanitiaan dan lain sebagainya, namun mungkin dia lemah dalam hal pelajaran tertentu, misalnya bahasa, atau matematika, atau IPA. Nah, ketika Anda menyepakati hal ini, maka Anda akan diterima oleh murid Anda. Sebuah contoh sederhana. Seorang guru yang mengetahui bahwa salah satu muridnya punya kemampuan matematika yang bagus, maka guru ini akan bisa diterima ketika dia masuk melalui matematika. Sebuah contoh sederhana. Amir, kamu matematikamu keren. Kemampuanmu berhitung bagus. Suatu hari nanti kamu akan menjadi orang sukses. Karena biasanya orang pintar matematika, dia mampu melakukan kejujuran. Dia bisa teliti. Jadi kamu suatu hari nanti akan menjadi orang hebat melalui matematika ini. Namun, kamu juga harus belajar pelajaran-pelajaran yang lain. Karena melalui matematika ini, kamu akan mendapatkan kehebatanmu dan pelajaran lain akan menjadikanmu juga lebih cepat hebatnya. Itu contoh saja. Atau ketika kita menemukan seorang murid dan dia bisa nyanyinya bagus. Oke. Kemampuan vokalnya bagus. Maka tentu dia akan menjadi percaya diri ketika kita kasih kesempatan dia untuk tampil di depan menyanyikan sesuatu sebelum pembelajaran dimulai. Kita berikan dia panggung. Kita berikan dia momentum. Kemudian kita berikan apresiasi dia di hadapan teman-temannya dengan kata sebenarnya mungkin sederhana ini. Mira, contoh saja anggap saja namanya Mira, suaramu bagus dan kamu punya kepercayaan diri yang keren. Kamu berani tampil di depan umum dan suatu hari nanti kamu akan menjadi orang hebat. Namun, kamu juga harus rajin belajar.
Karena ketika kamu hebat dan berani tampil, serta pelajaran bagus, maka ini akan menghantarkanmu menjadi orang sukses. Keren, Mira. Jadi sebenarnya langkah yang kedua ini akan saya bahas lebih detail pada slide berikutnya. Inti dari langkah kedua ini adalah temukan nilai tambah murid Anda. Temukan nilai lebih siswa Anda. Dan berikan mereka momentum untuk menjadi seseorang berdasarkan nilai lebih dan kehebatannya. Karenanya, seorang yang hebat bukanlah orang yang mampu menjadi manusia yang memaksa orang lain untuk hebat sepertinya. Namun seorang yang hebat adalah seorang yang mampu menciptakan dan menghantarkan kehebatan generasi setelahnya karena memberikan momentum-momentum hebat bagi anak muridnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada slide berikutnya tentang tip bagaimana Anda menemukan nilai tambah, nilai lebih murid-murid Anda sehingga Anda mampu mengajar gaya motivator, diterima, diizinkan, dan dirindukan.